Bab 2. Keberhasilan tahapan produksi massal. Dalam mencapai keberhasilan untuk melakukan produksi massal, perusahaan harus melakukan proses kegiatan produksi yang mengacu standar yang telah ditetapkan dalam SOP, dengan harapan semua tahapan dalam produksi massal telah dilalui dengan benar sesuai standar. Pada bab ini, peserta didik harus membuat indikator dalam perencanaan produksi massal sesuai dengan proyek yang akan dibuat. Nah, kaitannya dengan proyek kerja PKK TKJ tahun ini, kaitannya karena ini lingkupannya masih sekolah, jadi Ibu buatkan untuk proyek kecilnya. Nah, nantinya ketika proyek itu berhasil, itu jadi bisa menjadi peluang untuk dijadikan sebagai bahan produksi massal, ya. Sekarang kita pahami dulu untuk poin indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Indikator dibuat untuk acuan sebagai petunjuk atau standar dasar dalam mengukur adanya perubahan pada proses produksi massal. Pengukuran indikator keberhasilan dalam produksi massal yaitu ada dua. Yang pertama, produktivitas dalam perusahaan yang dapat diukur dari tingkat efisiensi produksi perusahaan seperti tenaga kerja dan modal. Nah, poin B, dimensi keberhasilan produktivitas. Dimensi ini mempunyai 6 faktor yang menentukan produktivitas karyawan atau tenaga kerja sebagai berikut. Yang pertama ada namanya dimensi sikap kerja, mempunyai indikator. Indikator sikap dalam hal melayani, sikap dalam melaksanakan pekerjaan, dan sikap melakukan inisiatif kerja. Yang kedua, dimensi tingkat keterampilan. Dimensi ini meliputi indikator keterampilan pencapaian tugas, keterampilan melaksanakan program, dan keterampilan mengevaluasi pencapaian program. Yang ketiga ada dimensi hubungan antar lingkungan kerja. Dimensi ini berkaitan dengan hubungan kerja dengan pimpinan perusahaan, hubungan kerja antar bagian di perusahaan, dan hubungan kerja dengan rekan sesama pekerja. Selanjutnya ada dimensi manajemen produktivitas. Dimensi manajemen ini meliputi koordinasi pekerja antar personalia, komunikasi antar bagian personalia, dan tanggung jawab pekerjaan yang berlangsung. Yang kelima ada dimensi efisien kerja. Apa itu? Yaitu pemanfaatan tenaga kerja yang efektif dan menggunakan tenaga kerja yang efektif pula. Terus yang terakhir ada namanya dimensi kewirausahaan, ya, meliputi indikator yang mempunyai kemampuan potensi daerah, potensi diri, dan potensi organisasi di perusahaan. Penggunaan standar waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan satu unit produk biasanya berhubungan dengan jumlah tenaga kerja agar output yang diinginkan dapat mencapai produktivitas. Kita masuk ke poin kedua, itu ada namanya kapasitas produksi. Ya, yang dapat diartikan jumlah maksimum atau output yang dihasilkan dari proses produksi dalam satuan waktu tertentu. Ini memiliki dua jenis. Yang pertama, jenis kapasitas produksi. Itu ada namanya produksi desain atau desain capacity, yaitu output maksimum sistem secara teoretis pada suatu periode waktu tertentu dengan kondisi ideal. Kapasitas produksi efektif itu apa?
Kapasitas produksi yang dicapai oleh sebuah perusahaan melalui proses penyediaan produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang dihasilkan pada akhir produksi. Selanjutnya, mengelola permintaan produksi. Itu ada dua, yaitu permintaan produksi melebihi kapasitas, permintaan produksi melebihi permintaan, dan penyesuaian produksi sesuai permintaan musiman. Poin B, membuat indikator keberhasilan produksi massal. Nah, sebenarnya apa sih indikator itu? Ya, indikator adalah suatu acuan dasar sebagai pedoman keberhasilan dari suatu proses. Intinya, harus memahami indikator-indikator keberhasilan produksi massal. Indikator keberhasilan produksi massal dapat diartikan keberhasilan usaha. Nah, ada beberapa penjabaran di indikator ini, yaitu adanya peluang pasar. Artinya, pasar sasaran yang akan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan permintaan dan penawaran konsumen. Ya, ada juga yang menjabarkan kualitas barang atau jasa. Berarti ini harus ditentukan konsumen itu membutuhkan barang atau jasa yang memiliki kualitas tertentu. Ya. Terus ada yang namanya inovasi produk. Itu produk jika berkualitas harus diikuti inovasi berkelanjutan, ya. Jadi harus tiap periode tertentu harus ada inovasi dari produk tersebut. Nah, terus selanjutnya manajemen perusahaan. Perusahaan yang baik tentunya mempunyai manajemen yang terstruktur sesuai dengan bidang personalia masing-masing. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, bisa langsung di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.